Jumpa lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam sehat dan bahagia selalu. Pada kali ini kita akan coba melihat kilas balik perjalanan kurikulum Indonesia dan Menteri Pendidikan di era tersebut, yaitu era 1947 sampai dengan 2023. Apakah benar setiap ganti menteri ganti juga kurikulumnya? Baik Bapak dan Ibu guru hebat, langsung saja kita simak bersama. Sejak tahun 1945 hingga 2023, sejarah perkurikuluman pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia selama periode tersebut. Yang pertama, bisa kita catat itu adanya kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum nasional pertama yang ditetapkan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada awal kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan didasarkan pada sistem pendidikan kolonial yang sudah ada, dengan beberapa penyesuaian. Pendidikan nasional diberi penekanan pada semangat nasionalisme, patriotisme, dan kebangsaan. Berikut adalah nama-nama Menteri Pendidikan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1952. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara 1945-1948. Yang kedua, Muhammad Yamin 1948-1949. Dan yang ketiga, Abdul Wahid Hasyim 1949 sampai dengan 1952. Bisa kita pahami di sini Bapak dan Ibu guru hebat, Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama ini juga sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dengan semboyan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu semboyan pendidikan, dan beliau juga pendiri perguruan Taman Siswa. Menjadi pahlawan nasional juga Pak Muhammad Yamin juga menjadi pahlawan nasional kita. Dan Pak Abdul Wahid Hasyim ini adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Yang kedua yang tercatat di sini adalah kurikulum 1952. Kurikulum nasional mengalami perubahan dengan menggunakan model pendidikan baru yang lebih terbuka dan mencakup 4 mata pelajaran pokok, yaitu bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan, dan pendidikan jasmani. Pada tahun 1952, sistem pendidikan diubah menjadi sistem pendidikan 5 tahun dasar. Kemudian pada tahun 1964, sistem pendidikan diperos menjadi sistem 6-3-3. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMP. Kurikulum pendidikan mencakup mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, serta mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Berikut adalah nama-nama Menteri Pendidikan Indonesia dari tahun 1952 hingga 1964. Masih termasuk dalam kurikulum 1952. Di antaranya Bapak Muhammad Yamin 1952 sampai 1953, LP Suroso 1953-1956, Ki Hajar Dewantara 1956-1957, Muhammad Yamin 1957-1959, Suwarno 1959-1962, Dr. Priyono 1962-1964. Kita lihat di sini pada periode kurikulum 1952, Bapak Ki Hajar Dewantara terpilih kembali dan Muhammad Yamin juga terpilih kembali sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum nasional mengalami perubahan yang lebih signifikan pada tahun 1964 ini, di mana sistem pendidikan menjadi 7-4-2 diterapkan, yang berarti 7 tahun pendidikan dasar, 4 tahun pendidikan menengah, dan 2 tahun pendidikan tinggi. Kemudian pada tahun 1968 sistem pendidikan diubah menjadi 6-3-3-4, yang dari 7-4-2 sekarang menjadi 6-3-3-4, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun perguruan tinggi. Adapun beberapa nama Menteri Pendidikan Indonesia dari tahun 1964 sampai dengan 1975 yang masih termasuk dalam kurikulum 1964, yaitu Bapak Dr. Priyono 1964-1966, Syarif Thoyyib 1966-1967, Daud Yusuf 1967-1973, dan Syarwan Hamid 1973-1978. Selanjutnya, yang keempat, kurikulum 1975. Kurikulum ini memperkenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP
Kurikulum nasional ini disusun dan ditetapkan secara bertahap dengan penekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kurikulum lebih diperkuat. Berikut adalah nama-nama Menteri Pendidikan pada tahun 1975 sampai dengan 1984 adalah Bapak Sarwan Hamid 1973 sampai dengan 78, Sucipto Partohap 1978-1983, dan Nugroho Noto Susanto 1983 sampai dengan 1988. Selanjutnya yang kelima, kurikulum 1984. Pada tahun 1984 diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dan penerapannya pendekatan pembelajaran yang lebih aktif atau cara belajar siswa aktif atau CBSA. Adapun beberapa nama Menteri Pendidikan Indonesia pada tahun 1984 sampai dengan 1994 itu adalah Bapak Nugroho Noto Susanto 83 sampai dengan 88, Bapak Fuad Hasan 1988-1993, dan Wardiman Joyo Negoro 1993-1998. Yang keenam, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, kurikulum nasional kembali mengalami perubahan dan disebut kurikulum berbasis kompetensi KBK yang direvisi. Adapun beberapa nama Menteri Pendidikan Indonesia dari tahun 1994 sampai dengan 2004 yang masih termasuk dalam kurikulum 1994 adalah Wardiman Joyo Negoro 1993-1998, Juwono Sudarsono 1998 sampai dengan 1999, Yahya Muhaimin 1999 sampai dengan 2001, dan Abdul Malik Fajar 2001 sampai dengan 2004. Yang ketujuh, kurikulum 2004 dikenal juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2004. Kurikulum ini adalah adaptasi lanjutan dari KBK 1994. Berikut nama-nama Menteri Pendidikan Indonesia dari tahun 2004 hingga 2013. Yang pertama, Bambang Sudibyo 2004-2009 dan Muhammad Nuh 2009 sampai dengan 2014. Yang kedelapan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai upaya untuk mengatasi beberapa masalah yang ada dalam KTSP 2004 dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun beberapa Menteri Pendidikan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2021 masih termasuk dalam kurikulum 2013, yaitu Muhammad Nuh 2009 sampai dengan 2014, Anies Baswedan 2014 sampai dengan 2016, Muhadjir Effendi 2016 sampai dengan 2019, dan Nadiem Makarim 2019 sampai dengan 2024. Yang sembilan, catatan yang ada di sini yaitu kurikulum 2021 menjadi prototipe nanti menjadi kurikulum merdeka di 2024. Kurikulum 2021 merupakan revisi terbaru dari kurikulum 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk lebih mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan pendidikan umum dan mengurangi kesenjangan antara lulusan sekolah dengan dunia kerja. Dan sekaligus juga kurikulum ini untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat pandemi COVID yang berlangsung dan Indonesia terdampak kan pandemi tersebut. Kurikulum ini juga sekaligus menjadi cikal bakal kurikulum merdeka yang akan diterapkan pada tahun 2024 menjadi kurikulum nasional. Dengan adanya profil pelajar Pancasila serta dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, inilah yang membedakan antara kurikulum merdeka nanti yang akan diterapkan pada tahun 2024. Menteri Pendidikan yang menjabat di masa ini adalah Nadiem Makarim. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, sekilas tentang perjalanan kurikulum kita di Indonesia yang bisa dicatat di sini, dan kemudian dari hasil telaah atau kilas balik perjalanan kurikulum di Indonesia, ternyata perkataan setiap ganti menteri pasti ganti kurikulumnya itu tidak sepenuhnya benar. Kita bisa melihat dalam kurun waktu berjalan dari tahun 1945 sampai dengan sekarang banyak sekali terjadi pergantian menteri pendidikannya.
tapi pergantian kurikulumnya tidak sebanyak pergantian Menteri Pendidikan yang ada atau yang terjadi. Misalnya dari periode tahun 1994 sampai dengan 2004 ada pergantian 4 Menteri Pendidikan, tapi kurikulum yang dipakai adalah tetap kurikulum 1994, tidak berganti sebanyak 4 kali, padahal pergantian menteri terjadi 4 kali pada periode itu. Demikian juga pada beberapa periode di tahun-tahun yang lainnya, sebelumnya juga demikian. Perlu dicatat bahwa setiap kurikulum mencerminkan tuntutan dan perkembangan zaman serta pendekatan pendidikan yang berbeda. Penerapan kurikulum tersebut juga melibatkan berbagai tantangan dan perubahan seiring waktu dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan penguasaan kompetensi peserta didik untuk menghadapi perubahan global. Sehingga dapat dikatakan perubahan kurikulum itu dikarenakan adanya kebutuhan dan tuntutan bangsa ini untuk beradaptasi dengan perubahan dunia secara global, agar bangsa kita tidak tertinggal dengan bangsa lain, apalagi di era industri 4.0 yang selalu bersaing dengan kemajuan teknologi yang ada. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadikan satu wawasan kita depan bahwa setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum itu tidak benar adanya. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi satu tambahan wawasan kita, dan salah hilap saya mohon maaf. Salam sehat dan bahagia selalu.